Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, salam sejahtera bagi kita sekalian. Harapan dan doa saya kita semua sudah bangun dengan semangat, dengan sukacita dan damai sejahtera pagi ini dalam anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali kita berjumpa kembali pada pagi ini. Sebelum kita beraktivitas, kita masih ada di acara Renungan Pagi edisi 15 September 2023. Bersama saya, saudara sekalian, mari kita membaca firman Tuhan dari Amsal pasal 6 ayat 12 sampai ayat 19 demikian. Tak bergunalah dan jahatlah orang yang hidup dengan mulut serong, yang mengedipkan matanya, yang bermain kaki dan menunjuk-nunjuk dengan jari, yang hatinya mengandung tipu muslihat, yang senantiasa merencanakan kejahatan dan menimbulkan pertengkaran. Itulah sebabnya ia ditimpa kebinasaan dengan tiba-tiba, sesaat saja ia diremukkan tanpa dapat dipulihkan lagi. 6 perkara ini yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya: mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah, hati yang membuat rencana-rencana yang jahat, kaki yang segera lari menuju kejahatan, seorang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan dan yang menimbulkan pertengkaran saudara. 6 bahkan 7 perkara yang dibenci Tuhan. Saudara-saudaraku, apa yang kita rasakan dan pikirkan ketika mendengar kata benci atau keji? Tentu kita semua merasakan nuansa yang sangat negatif, tidak suka dan tidak menyenangkan. Bagaimana kalau kata itu ditujukan kepada kita? Aku benci kepadamu. Atau kata-kata yang senada dengan itu, tentu akan jauh lebih tidak membuat nyaman. Saudaraku, kata benci dalam bahasa dan dalam kamus bahasa Indonesia berarti sangat tidak suka. Demikian juga dengan kata keji berarti sangat rendah, sangat hina atau kehinaan. Saudara-saudaraku, sebagai ayah yang baik, tentu yang kita harapkan adalah anak-anak kita selalu menjadi kesenangan dan disayangi sesamanya dimanapun berada. Bahkan bukan hanya hidup disenangi oleh manusia, tetapi terlebih tetap menjadi kesayangan Tuhan. Itulah sebabnya penulis Amsal dalam teks yang kita baca pagi ini menasihati anaknya agar tetap disayangi oleh Allah. Saudara, bagaimana caranya? Ia terus-menerus mengingatkan anaknya dan para pembacanya, seperti yang kita dengarkan pada pagi hari ini dan serta yang kemarin. Belajarlah pada semut untuk mengingatkan tentang pentingnya hidup bijaksana, pentingnya rajin bekerja dan memiliki kerjasama yang baik kepada orang lain. Sebab kemalasan merupakan salah satu sebab mengapa orang menjadi miskin. Dan karena itu penulis Amsal ini mengingatkan, pergilah belajarlah pada semut. Semut bukanlah binatang yang memiliki kekuatan, tetapi karena ketekunannya semut bekerja pada musim panas guna mempersiapkan makanan untuk persediaan musim dingin. Secara kontras, saudara sekalian, penulis Amsal menggambarkan orang malas yang menghabiskan waktunya dengan tidur akan menjadi miskin dan menderita kekurangan. Yang ada dalam pikirannya hanyalah tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi. Lalu tidurnya jadi berkepanjangan dan kerjanya pun terlupakan hingga kemiskinan datang menyerbu dia. Terlihat bahwa kemiskinan dapat datang dengan tiba-tiba dan memiliki potensi yang sangat menghancurkan. Tetapi sebaliknya, tangan rajin pasti diberkati Tuhan. Teks ini diakhiri dengan nasihat agar tetap mengingat 6 bahkan 7 perkara yang dibenci Tuhan. Mata yang sombong menunjukkan sikap yang sombong, yaitu orang yang tidak mau belajar serta tidak mau menerima koreksi dan nasihat dari orang lain karena merasa selalu diri benar. Dan akhirnya ia akan terus melakukan perbuatan yang buruk. Orang sombong akan cenderung merendahkan orang lain.
Yang kedua, lidah dusta adalah lidah yang menyebarkan kebohongan. Para pendusta mengabdikan dirinya bagi iblis sebagai bapa segala pendusta, dan jelas bukan anak terang. Lidah sulit dikuasai, tetapi kita harus belajar untuk mengontrolnya. Berikutnya, Tuhan juga membenci orang yang melakukan kejahatan, seperti tangan yang menumpahkan darah atau menyakiti orang lain. Bukan hanya menyakiti dengan fisik, tetapi juga menyakiti hati. Hati yang merencanakan perkara jahat dan kaki yang melakukan kejahatan. Dan pesan yang terakhir adalah Tuhan membenci orang yang menimbulkan pertengkaran saudara, atau penyebab atau biang kerok dari perselisihan dalam keluarga. Semua ini adalah kekejian bagi Tuhan. Sebab yang Tuhan inginkan adalah kita selalu berusaha untuk menghadirkan damai dimanapun kita berada. Bahkan memperbaiki segala situasi yang tidak berkenan kepada Tuhan. Jadi saudara-saudaraku, inginkah kita tetap menjadi kesenangan Tuhan dan sesama? Jauhilah sifat sombong dan belajarlah rendah hati. Jauhi lidah dusta dan berkatalah benar sesuai apa yang adanya. Jauhkanlah tangan yang cemar yang gemar melukai orang lain dengan menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Jauhilah hati yang membuat rencana-rencana yang jahat terhadap orang lain dengan maksud melemahkan dan menjatuhkannya. Kata firman Tuhan, peliharalah langkah-langkahmu agar tidak lari menuju kejahatan. Janganlah menjadi saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan dan yang menimbulkan pertengkaran saudara. Saudara-saudaraku mendengar semuanya ini, maka kita menyadari bahwa apa yang dibenci Tuhan dan menjadi kekejian baginya akhirnya membuat kita tersadar betapa banyaknya aspek dalam hidup kita yang perlu dijamah oleh Tuhan, perlu sentuhan firman Tuhan. Maka teruslah bercermin pada firman Tuhan saudara sekalian agar kita tahu bagaimana setiap aspek hidup kita ini selaras dengan firman-Nya, menyenangkan hati Bapa dan menjauhi apa yang menjadi kekejian baginya. Kiranya Roh Kudus yang akan mengoreksi segala pikiran batin dan hati kita, supaya pada akhirnya yang keluar adalah hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Dengan demikian, dimanapun kita berada akan tetap menjadi kesenangan sesama dan terlebih kesenangan di hadapan Tuhan. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, pada pagi hari ini kami bersyukur untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan. Kiranya Roh-Mu yang menanamkan 6 perkara bahkan 7 perkara yang dibenci oleh Tuhan dan menjadi kekejian baginya. Tuhan, setiap kami punya potensi untuk jatuh dalam dosa-dosa ini. Kiranya Roh Kudus-Mu menolong kami supaya firman ini menegur kami untuk belajar makin rendah hati di hadapan-Mu. Belajar untuk berkata benar dan jujur apa adanya. Tolonglah kami supaya kami dapat mengasihi sesama kami, bukannya melukainya, baik fisiknya ataupun hatinya. Ampuni ya Tuhan, karena kadang-kadang kami melukai sesama kami. Bahkan kami tak dapat berkata benar terhadap kenyataan yang kami lihat sendiri. Tuhan, ampuni kami kalau tanpa sadar kaki-kaki kami justru lari dalam kejahatan dan meninggalkan jalan Tuhan. Tuhan, berilah kepada kami kesanggupan untuk terus menjadi saksi yang benar, saksi yang baik, saksi yang setia, bukan saksi dusta yang terlibat di dalam kebohongan. Tuhan, tolonglah kami supaya dimanapun kami berada, kami senantiasa menghadirkan damai di sekitar orang-orang yang ada di dekat kami, bahkan di tengah-tengah keluarga kami, bahkan di tengah-tengah saudara bersaudara. Agar kami tetap bersama-sama berjalan bergandengan tangan untuk hidup mengasihi Tuhan.
Ya Bapa di surga, kami serahkan diri kami dalam tangan-Mu dengan karakter-karakter yang kami punya. Rindu sekali bahwa Tuhan menjamah kami, agar kami semakin seturut dengan kehendak Tuhan. Pendengar renungan pagi ini dimanapun mereka berada, biarlah kasih-Mu Bapa menyertai mereka dan memberikan anugerah-Mu atas segala apa yang mereka rasakan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berduka Tuhan hiburkan. Yang berjalan dalam jalan buntu Tuhan buka jalan. Mereka yang bergumul dengan pekerjaan, dengan studi, dengan pergumulan pribadi apapun itu. Bapa berkatilah mereka, biarlah mereka tahu bahwa Engkau selalu ada di sisi kami. Menemani kami dalam setiap langkah-langkah juang hidup ini. Kami rindu menikmati Engkau hadir dalam hidup kami sepanjang hari ini Tuhan. Agar kami senantiasa berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam dan demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian dengan firman ini.